Selamat datang di channel Memfakta. Kisah kali ini terjadi di Provinsi Riau. Seorang gadis muda yang menghilang dan telah berbadan dua ditemukan tak bernyawa di semak-semak dengan kondisi yang memilukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita ungkap kisahnya. Gadis ini bernama Intan Auliasari yang berusia 15 tahun. Ia merupakan siswi SMP Bernas dan tinggal di Jalan Sakura, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Menurut keluarganya, Intan merupakan gadis yang rajin dan juga patuh kepada orang tuanya. Tetapi menurut teman sekelasnya, ia sangat pendiam dan baik kepada siapapun. Di kelasnya, Intan ini anak yang pandai. Dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Menurut informasi, keluarganya ini terbilang kurang mampu dalam sisi ekonomi. Jadi Intan ini selepas pulang sekolah dan ketika libur, ia pun bekerja membantu keluarganya untuk mendapatkan penghasilan supaya meringankan beban hidup keluarganya. Meski orang tuanya sudah melarangnya untuk berhenti bekerja, tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya dengan alasan ingin menambah uang jajan sekolahnya. Pada saat itu, tanggal 8 Februari 2021, Intan pergi ke sekolah untuk mengambil tugas yang akan diberikan oleh gurunya. Ketika masih di rumah, dia pamit kepada ibunya sekitar pukul 11:30 siang. Dan berangkatlah Intan menuju sekolahnya bersama dengan temannya. Hingga tiba sore harinya, Intan ini tidak kunjung kembali ke rumah. Kemudian orang tuanya menelpon Intan, namun tidak ada jawaban. Mereka pun mengira anaknya sedang bermain di rumah temannya, sehingga ia tidak sedang memegang handphone. Ketika sudah larut malam, kedua orang tua Intan pun mulai merasa khawatir karena Intan tidak kunjung pulang ke rumah. Lantas orang tuanya berusaha mencari ke rumah teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Intan. Hingga keluarganya tidak bisa tidur karena menunggu kepulangan sang anak. Keesokan harinya, orang tua Intan melapor ke sekolah dan menanyakan tentang keberadaan anaknya. Namun pihak sekolah mengatakan bahwa Intan langsung pulang setelah mengambil tugasnya kemarin. Lantas orang tua Intan kembali berusaha menanyakan anaknya kepada teman-temannya hingga kerabatnya. Namun tetap saja mereka tidak mengetahui tentang keberadaan Intan. Sampai 2 hari kepergian Intan dari rumah, para warga pun berusaha mencari dan menyebarkan foto Intan di media sosial. Mereka berharap para pegiat sosial bisa membantu menemukan keberadaan Intan. Selain itu, pihak keluarga juga memutuskan melaporkan kehilangan anak kepada pihak kepolisian. Hingga pada tanggal 11 Februari 2021, salah seorang warga yang sedang melintas di Jalan Lintas Bono, Desa Dundangan, sekitar pukul 1:30 siang. Saat itu warga tersebut mencium bau tak sedap di semak-semak pinggir jalan. Saat mencari sumber bau tersebut, warga terkejut saat menemukan jasad seorang wanita yang kondisinya sudah membusuk. Lalu seketika itu, warga tersebut langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, polisi pun segera datang ke tempat penemuan mayat tersebut. Saat sedang melakukan evakuasi, polisi menemukan barang bukti berupa karpet mobil yang tertindih dada korban dan menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan. Dan korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru. Berita penemuan jasad wanita ini pun langsung menyebar luas ke media sosial dan sempat menghebohkan warga Pekanbaru. Polisi pun lalu memanggil keluarga korban yang saat itu melaporkan kehilangan anaknya untuk melihat dan memastikan jika jasad itu adalah putrinya. Karena dari ciri-ciri pakaian korban saat pergi ke sekolah sama dengan kondisi yang ditemukan. Setelah melihatnya, keluarga korban pun sangat terpukul serta harus menerima kenyataan karena korban ini wafat dalam kondisi sedang hamil. Pihak keluarga pun menduga jika anaknya ini korban dari kasus penculikan. Polisi pun segera mengumpulkan informasi dari para saksi serta rekaman CCTV. Dugaan awal polisi mengarah kepada teman korban yang menemaninya saat pergi ke sekolah. Terlihat dari beberapa rekaman kamera CCTV yang berada di tepi jalan, saat itu korban dijemput temannya menggunakan mobil.
Pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, akhirnya polisi mengetahui lokasi keberadaan pelaku kejahatan ini. Polisi langsung meluncur ke daerah Pangkalan Kerinci dan menangkap pelaku. Kemudian digiring ke Polres Pelalawan. Saat ditangkap, pelaku ini terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Setelah diselidiki, ternyata pelaku dari keluarga berada. Ia masih berusia 17 tahun, masih sekolah di tingkat SMA. Dia pun merupakan warga Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Pekanbaru. Saat diinterogasi, pelaku mengakui jika dialah yang telah menghilangkan nyawa korban dan ternyata dia juga adalah pacarnya korban. Saat itu pelaku panik ketika mendengar pacarnya itu telah hamil. Dia mengaku setelah korban mengambil tugasnya, kemudian pelaku mengajak berkeliling kota dan mereka pun pergi menggunakan mobil pelaku. Saat di tengah jalan, mereka terlibat cekcok karena korban meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Pelaku pun tiba-tiba menghentikan mobilnya dan langsung menyekik korban hingga meninggal dunia. Kemudian pelaku melanjutkan perjalanannya mencari tempat yang sepi. Setelah menemukan tempat yang sepi, pelaku menurunkan korban di pinggir jalan. Jasad korban ditinggalkan begitu saja di dalam semak-semak. Setelah melakukan aksi kejahatan itu, pelaku pun kembali ke rumahnya tanpa ada rasa bersalah. Namun semenjak kejadian itu, pelaku merasa tidak tenang. Ia selalu berpindah tempat demi bisa menghindari pihak kepolisian. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dari kejadian ini bisa kita simpulkan bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali kelakuan orang yang masih muda nekat melakukan hal yang tidak dibenarkan. Sebab itulah peran orang tua sangatlah penting. Mendidik dan mengajarkannya harus dengan akhlak yang terpuji. Demikianlah kisah kriminal kali ini. Apabila ada info yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami.